dan jangan menjualnya. Ulang yang keras. Belilah kebenaran, Gereja Tuhan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Jangan menjualnya. Jangan karena jabatan engkau jual kebenaran. Jangan karena pernikahan engkau jual kebenaran. Saudaraku, hari-hari ini Anda boleh melihat, saudaraku, berapa banyak orang Kristen, saudaraku, hanya karena pernikahan dia tinggalkan nama Yesus. Saudaraku, gereja Tuhan, kenapa bisa? Karena dia belum melihat dengan jelas mutiara yang berharga itu. Maka pentingnya gereja Tuhan, Anda dan saya harus mengenal dia secara benar. Engkau harus mengenal dia secara utuh. Katakan haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego, dia kenal Allah Israel secara benar. Maka sekalipun saudaraku, dia harus mati, dia siap. Sadrak, Mesak, Abednego tidak ragu, tidak bimbang. Dia berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, dengarlah Tuanku Raja, aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat itu. Saudaraku, Daniel tidak takut kehilangan jabatan. Sebelumnya Daniel punya posisi yang luar biasa. Tapi saudaraku, tatkala dia diperhadapkan antara memilih jam doa atau pekerjaan atau jabatan, saudaraku, Daniel lebih memilih untuk saudaraku terus berdoa sekalipun dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa? Karena Daniel, dia sudah melihat harta yang terpendam itu. Saudaraku, gereja Tuhan, saya memberikan judul khotbah, Yesus adalah permata yang indah. Yesus adalah mutiara yang sangat berharga. Gereja Tuhan, jangan sampai kamu jual mutiara yang sangat berharga hanya karena mutiara yang KW-KW. Jangan sampai saudaraku Anda jual Yesus adalah harta yang terpendam hanya untuk harta yang sesaat dan Anda binasa. Alkitab berkata ada seorang kaya yang selalu bersuka cita karena kekayaannya. Kemudian orang kaya ini, saudaraku, mengumpulkan hartanya dalam sebuah lumbung dan berkata, hai jiwaku, tenanglah, semuanya ada padamu. Dan Alkitab berkata malam itu Tuhan datang dan berkata, hai engkau orang yang bodoh, malam ini juga kau akan mengambil jiwamu daripadamu. Untuk siapakah harta yang banyak yang kau kumpulkan ini? Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa di bulan Februari ini, angkat tangan saudara, biarlah Tuhan membuka mata rohani saudara, Tuhan membuka telinga rohani saudara, bahwa Yesus adalah permata yang indah. Sehingga gereja Tuhan dengarkan ini, tatkala omsetmu menurun, tidak akan membuat engkau, saudaraku, jam tidurmu terganggu. Kenapa? Karena hartamu bukanlah tokomu, tapi hartamu adalah Yesus. Gereja Tuhan dengarkan ini, Yesus adalah sumber, bukan sumber daya. Tokomu adalah sumber daya. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Pekerjaanmu bukan sumber, pekerjaanmu adalah sumber daya. Hari ini ada, tahun depan bisa hilang. Tapi dengarkan ini, firman itu adalah sumber. Firman itu berkata, tokomu datang daripadaku, bisnismu datang daripadaku, masa depanmu datang daripadaku, jabatanmu datang daripadaku. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Anda lihat Paulus ada di penjara, tapi di dalam penjara dia bersuka cita. Bahkan dia menuliskan kitab Filipi yang disebut dengan kitab sukacita. Kurang lebih 14-15 kali Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa? Karena bagi Paulus bukan lagi kesenangan dunia yang menjadi segalanya, tapi bagi Paulus, Yesus adalah permata yang indah. Yesus adalah mutiara yang sangat berharga. Maka gereja Tuhan, sekalipun banyak tantangan yang Paulus hadapi, tidak membuat Paulus kecut dan tawar hati. Maka Anda boleh melihat, saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 11, bagaimana Paulus menghadapi aniaya dan penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaan dan aniaya, Paulus tetap bersuka cita. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Haleluya. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23. Gereja Tuhan, renungkan ini dan coba lihat keteladanan Paulus bagi kita. Apakah mereka pelayan Kristus? Paulus berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Paulus berkata, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Paulus berkata, aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Aku lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Saudaraku, bukan di pinggir pantai, bukan ngopi-ngopi. Paulus berkata, aku lebih sering di dalam penjara. Lanjutkan terus. Kerap kali dalam bahaya maut. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Saudaraku, Paulus berkata, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Setiap kali 40 kurang 1, 39. Lanjutkan terus. 3 kali aku didera. 3 kali aku didera.
1 kali aku dilempari dengan batu. Paulus berkata, aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Paulus berkata, bersaksi, gereja Tuhan sehat. Dia terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun. Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Paulus berkata, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi. Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Dan dari pihak orang-orang Yahudi. Bahaya di kota. Paulus berkata, aku bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah. Paulus berkata, aku banyak berjerih lelah. Dan bekerja berat. Dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Paulus berkata, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Aku lapar dan aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan. Kedinginan. Dan tanpa pakaian. Dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari. Paulus berkata, urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah. Gereja Tuhan. Kenapa Paulus mau melakukan itu? Jawabannya sederhana. Karena Paulus adalah seperti yang tadi. Paulus adalah seperti orang yang menemukan di ladang itu ada harta yang terpendam. Paulus itu seperti seorang pedagang yang sudah mendapatkan mutiara yang sangat berharga. Sehingga mudah bagi Paulus untuk menjual segalanya. Gimana caranya supaya dia mendapatkan ladang itu? Karena di ladang itu ada harta, benda yang terpendam. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini Tuhan membuka mata rohani saudara. Sudahkah Anda menemukan harta benda yang terpendam itu? Maka ada satu lagu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sekali lagi, sudahkah? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Amin. Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Saudaraku gereja Tuhan, ada seorang Sakeus yang kaya raya. Dia punya segalanya. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, Sakeus turunlah, aku akan menumpang malam ini di rumahmu. Alkitab berkata, Sakeus bersukacita. Dan Sakeus berkata, setengah dari hartaku Tuhan, ku bagikan kepada orang yang miskin. Bahkan kalau ada orang yang aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku gereja Tuhan, Sakeus bukan orang miskin. Dia adalah kepala pemungut cukai. Artinya untuk mendapatkan harta yang banyak itu butuh waktu puluhan tahun. Tapi dengarkan gereja Tuhan, Sakeus adalah seseorang yang sudah melihat ada di ladang itu ada harta benda yang terpendam. Sakeus adalah seperti seorang pedagang yang sudah menemukan mutiara yang sangat berharga itu. Maka mudah dalam satu malam dia melepas setengah dari kekayaannya. Mudah bagi dia dalam satu malam dia mengembalikan, saudaraku, orang yang dia tipu 4 kali lipat. Jawabannya sederhana. Kenapa Sakeus melakukan itu?
Karena dia sudah menemukan mutiara yang sangat berharga dan harta benda yang terpendam. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa gereja Tuhan angkat tangan saudara. Biarlah Anda dan saya berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus adalah mutiara yang sangat berharga. Yesus adalah harta benda yang terpendam, sehingga dunia dengan segala kemegahannya tidak membutakan mata rohani saudara. Maka gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, Tuhan menegur jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 15. Karena jemaat ini secara keuangan mereka diberkati, tetapi secara spirit, secara rohani mereka malang dan miskin sekali. Maka Alkitab berkata, Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3 ayat 15. Kepada jemaat di Laodikia, Kepada jemaat di Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku Karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin tidak dingin, atau panas, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. dari mulutku. Gereja Tuhan dengarkan ini. Tuhan mau hari-hari ini Anda on fire. Amin. Rohmu menyala-nyala, rohmu berkobar-kobar. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, ada banyak orang saudaraku lihat duit roh dia menyala-nyala, tapi lihat Tuhan malah ngantuk dan tidur. Gereja Tuhan dengarkan ini. Jangan biarkan dunia ini membutakan mata rohani saudara. Biarlah roh Anda menyala-nyala, roh Anda bergairah melayani Tuhan. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, hari ini kita butuh makan karena kita belum mati. Orang yang mau mati dia nggak butuh makanan. Orang yang mau mati dia nggak butuh minuman. Orang yang mau mati dia tidak butuh pakaian. Orang yang mau mati yang dia butuhkan cuma satu, hidup yang kekal. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, lanjutkan terus haleluya. Bagaimana Tuhan menegur jemaat ini? Karena engkau berkata, aku kaya, Karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. karena aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu Tuhan berkata engkau tidak tahu, engkau tidak sadar. bahwa engkau melarat Sebenarnya engkau melarat, dan malang, engkau malang, miskin, engkau miskin, buta, engkau buta, dan telanjang. engkau telanjang. Maka aku menasihatkan engkau Tuhan berkata aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memulukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, dan minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. supaya engkau dapat melihat. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, jangan merasa Bapak Ibu kalau Anda sudah punya uang, Anda punya jabatan, lalu Anda sudah kaya. No. Alkitab berkata ada Lazarus yang miskin dan orang kaya itu waktu di bumi. Bagaimana orang kaya ini bermegah dengan kekayaannya. Tetapi setelah dua-duanya mati, Alkitab berkata bagaimana malaikat Tuhan menjemput Lazarus yang miskin itu dan ditempatkan di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya itu waktu dia mati, dia mengalami aniaya, penderitaan yang luar biasa. Gereja Tuhan, saya berdoa angkat tangan saudara, biarlah Anda dan saya boleh melihat saudaraku bahwa Yesus adalah permata yang indah. Yesus adalah mutiara yang sangat berharga. Yesus adalah harta benda yang terpendam. Saudaraku gereja Tuhan, maka hari-hari ini kejarlah dia seperti engkau mengejar perak. Amsal 2 ayat 4 dan 5. Tuhan mau hari-hari ini gereja Tuhan, ada banyak orang Kristen ingin kenal Tuhan, doanya cuma 2 menit, bacanya cuma Mazmur dan Amsal, tapi mengharapkan dia mengenal Tuhan dengan benar. No. Saudaraku, engkau harus bayar harga. Amsal 2 ayat 4 dan 5. Amsal 2 ayat 4. Amin. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, Saudaraku gereja Tuhan, engkau harus mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, dan mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam. Terus, maka engkau akan memperoleh pengertian maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. tentang takut akan Tuhan. Maka gereja Tuhan, Anda lihat ciri khas gereja mula-mula,
doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Daging saudara gak suka doa, dagingmu gak suka puasa. Tapi Anda lihat tidak pernah ditemukan rasul-rasul mereka jatuh dalam perjinan. Gak ada. Gak ada satupun rasul dalam perjanjian baru yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka dipenuhi oleh doa puasa. Dipenuhi oleh doa puasa. Roh mereka berkobar-kobar, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa hari-hari ini Tuhan membuka mata rohani saudara untuk melihat bahwa Yesus itu yang segalanya dalam hidup Anda. Lihat Alkitab saudara, Lukas 8 ayat 3. Saudaraku gereja Tuhan, bagaimana Yohana istri Kusa. Dia adalah orang yang kaya. Dia adalah istri daripada bendahara Herodes. Tetapi dengarkan gereja Tuhan, sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia adalah istri bendahara Herodes, tapi dia bisa melayani Tuhan. Lukas 8 ayat 3. Haleluya. Lukas 8 ayat 3. Amin. Yohana istri Kuza, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, bendahara Herodes, Susana, Susana, dan banyak perempuan lain. dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. dengan kekayaan mereka. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena Yohana istri Kusa sudah saudaraku melihat bahwa tidak ada yang lain, bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah uang, bukanlah jabatan, bukanlah pekerjaan, tetapi harta yang sesungguhnya adalah Yesus. Katakan haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, kalau Anda mengenali Yesus, Anda tidak akan berani memberi yang biasa-biasa kepada Tuhan. Katakan haleluya. Kalau saudara mengenali Yesus dengan benar, maka saya percaya engkau akan, saudaraku, melakukan yang the best, yang terbaik kepada Tuhan. Lihat Alkitab saudara, Lukas 5 ayat 10. Kita belajar bagaimana Simon menjamu Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lukas pasal 5 ayat 10. Haleluya. Lukas 5 ayat 10. Amin. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, jangan takut, mulai dari sekarang mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Terus lanjutkan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Dan sesudah mereka menghela perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. lalu mengikut Yesus. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, bagaimana Simon, bagaimana Yohanes dan murid-murid yang lain, mereka tinggalkan perahu mereka, mereka tinggalkan segalanya, dan mereka mengikuti Yesus. Kenapa Simon melakukan itu? Kenapa Yohanes melakukan itu? Jawabannya sederhana, karena mereka tahu Yesus adalah segalanya. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Anda lihat Lukas 5 ayat 27. Saya berdoa gereja Tuhan, mulai hari-hari ini saya percaya engkau tidak akan mungkin membawa yang biasa-biasa. Engkau akan membawa pelayanan yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Kenapa? Karena Yesus adalah permata yang indah dalam hidup saudara. Lihat Alkitab saudara, Lukas 5 ayat 27. Lukas 5 ayat 27. Amin. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi ada seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. sedang duduk di rumah cukai. Dia sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepada Lewi ini, ikutlah aku. ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi Alkitab berkata Lewi segera berdiri, segera bangkit. dan meninggalkan segala sesuatu, Dia meninggalkan segala sesuatu. lalu mengikut dia. Saudaraku gereja Tuhan, kenapa Lewi melakukannya? Jawabannya sederhana, karena Lewi matanya sudah terbuka, telinganya sudah mendengar. Dia tahu Yesus itu adalah segalanya. Lanjutkan ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar Alkitab berkata Lewi mengadakan suatu perjamuan besar di rumahnya, untuk dia di rumahnya. untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai Dan pemungut-pemungut cukai yang lain dan orang-orang lain dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. dibuat pesta besar di rumahnya, jamuan yang besar. Kenapa? Karena Yesus adalah segalanya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagaimana caramu beribadah, caramu memberi persembahan, caramu melayani menunjukkan, saudaraku, seberapa dalam engkau mengenal Dia,
Saya percaya kalau engkau mengenal dia dengan luar biasa, engkau tidak akan mungkin membawa yang saudaraku yang biasa. Saya percaya engkau akan memberikan yang the best, yang terbaik kepada Tuhan. Katakan haleluya. Bagaimana Alkitab berkata Paulus mengalami banyak aniaya, banyak kesulitan, tetapi dia tetap bersuka cita. Kenapa? Karena dia tahu Yesus adalah segalanya dalam hidupnya. Katakan haleluya. Maka Alkitab berkata Filipi 1:29, lihat Alkitab saudara, kepadamu bukan dikaruniakan hanya percaya saja, tetapi kepada saya dan saudara dikaruniakan juga menderita karena dia. Artinya ada harga yang Anda dan saya harus bayar. Filipi pasal 1:29, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan Anda diberkati Tuhan, haleluya. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan, gereja Tuhan, sebab kepada Anda dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan saja hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. melainkan juga untuk menderita karena Dia. Gereja Tuhan dengarkan ini, haleluya, amin. Tugas saudara bukan hanya diberkati, tugasmu adalah berdoa, menginjil, bersaksi, menabur, melayani. Mungkin Anda ditolak, tetapi itulah tugas tanggung jawab saudara. Katakan haleluya. Maka saudaraku, perluasan kerajaan Allah adalah tanggung jawab saudara. Ikuti saya katakan, perluasan kerajaan Allah. Yang semangat perluasan kerajaan Allah adalah tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab hanya misionaris, bukan tanggung jawab hanya kepada pendeta. Dengarkan ini, angkat tangan saudara. Kalau Anda murid Kristus, perluasan kerajaan Allah agar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, adalah tugas dan tanggung jawab gereja Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Maka jadilah orang Kristen yang bertumbuh dan berakar dalam Kristus, punya pengenalan yang benar dengan Tuhan. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Beberapa ayat lagi. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka gereja Tuhan dengarkan ini. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, syarat dalam mengikut dia. Matius 16 ayat 24. Saya berdoa Bapak Ibu dimanapun saudara berada, hari-hari ini, mari beri pelayanan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Beri saudaraku pujian, penyembahan, pelayanan yang terbaik, persembahan yang terbaik, doa-doa yang terbaik kepada Tuhan. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Amin. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, Alkitab berkata setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, memikul salibnya, dan mengikut aku. mengikut aku. Katakan haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, jadikanlah Yesus permata yang indah, harta yang terpendam, dan mutiara yang sangat berharga. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau Anda dan saya, mari hari-hari ini Tuhan membuka mata rohani saudara. Jadikanlah Yesus permata yang indah, mutiara yang sangat berharga, dan harta yang terpendam. Sehingga gereja Tuhan, Anda akan selalu bersuka cita. Bukan karena dunia ini, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena harta, tapi engkau bersuka cita oleh karena Yesus Kristus Tuhan ada di dalam saudara. Maka saudaraku, langit dan bumi boleh berlalu, saudaraku, gereja Tuhan, krisis boleh terjadi, kelaparan boleh terjadi, tetapi engkau akan selalu bersuka cita karena Yesus adalah permata hati saudara. Angkat tangan saudara, katakan haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Lambaikan tangan saudara. Dunia tak dapat menggantikanmu. Haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Lambaikan tangan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hati. Mari angkat tangan saudara. Dunia tak dapat menggantikan. Ayo bersuka cita, haleluya. Kemuliaan-Mu
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti. Saya berdoa gereja Tuhan, saudaraku dimanapun saudara berada, haleluya. Angkat roti tinggi-tinggi, demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari saudara yang percaya makan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, ucapkan syukur. Saudaraku, mari angkat cawan tinggi-tinggi, haleluya. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan kita adalah sungguh-sungguh persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari saudaraku, siapakah kita? Betapa baiknya Tuhan kita. Dan bulan ini adalah bulan kasih sayang Tuhan yang besar atas hidup saya dan saudara. Mari minum dengan iman, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan ku ingin mengenalmu. Mari kenal dia Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Kami ada, ku ada untuk menjadi penyembah. Bersama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu. Mari lebih dalam lagi gereja Tuhan. Lebih dalam dari semua. Dialah permata yang indah, mutiara yang sangat berharga, harta yang terpendam. Mari bersyukur. Siapa saudara boleh dipercaya Tuhan melayani dia, haleluya. Ada untuk menjadi penyembah. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Saudara, izinkan saya bertanya, berapa banyak saudara bersuka cita kalau Anda boleh mengangkat tangan memuji Tuhan, melayani Tuhan? Saudaraku, siapa kita? Anda boleh dipilih oleh Tuhan, Anda boleh ditebus oleh darahnya, dan Anda diberi hidup yang kekal. Saudaraku gereja Tuhan, mari kenal dia. Angkat tangan saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, bersama-sama lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan, tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. Kami ada, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita. Saya percaya saudara yang mengenal Tuhan, kita tidak sedang memberi kepada manusia. Anda dan saya, kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat persembahan saudara, kita berdoa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada. Tuhan berkati setiap persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus. Tuhan berkati pekerjaan tangan mereka. Tuhan buat berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Saudaraku, Bapak Ibu, gereja menyediakan ada nomor rekening bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan saudara, persembahan persepuluhan ucapan syukur saudara. Ada gereja menyediakan nomor rekening. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, satu pengumuman yang sangat penting, gereja kita setiap pagi mengadakan doa fajar jam 5 pagi. Dan malamnya saudaraku ada mesbah malam dari jam 8 malam sampai jam setengah 10. Silakan saudara bergabung. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Percaya bulan ini, katakan bulan ini saya menerima kasih sayang Tuhan yang besar dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kiranya, katakan, kiranya sama-sama
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan amin, dan memperluas, katakan daerahku, daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari bersama-sama angkat tangan saudara, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.